Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi teman-teman yang berlain. Alhamdulillah kita bisa kumpul di gedung asrama haji ini ya. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan teman-teman ini, saya ingin membentuk suatu tim yang solid. Ya. Tim yang solid itu bukan hanya juri ini pinter untuk menilai burung, tapi yang utama saya mencari juri yang punya loyalitas tinggi, loyalitas terhadap PKM dan PMM. Ya, makanya di sini kita menyatukan satu persepsi, ya, kita mempelajari pakem PKM, ya, yang tidak beda jauh dan mungkin sama itu dengan pakemnya PMM, ya. Jadi mohon untuk teman-teman sekalian yang sekarang ada di sini, kita briefing dulu, nanti penentuannya nanti kita bikinkan line up yang memang nanti kita arahkan ke lapangan, ya. Karena tidak hanya cukup untuk pinter menjuri, Mas, kalau di sini, ya, attitude, ya, yang bagus. Karena di sini kita menilai burung dengan real, tidak ada kita ini apa ya? Ada bantuan dari korlap, karena kita tanpa korlap. Jadi kalian harus siap benar-benar suatu saat ada suatu pertanyaan, ya, kalian bisa menjawab. Nah, inilah diplomasi yang bagus, yang santun, ya, itu diperlukan. Terus penampilan, ya, penampilan harus benar-benar top, ya, rapi, ya. Terus jangan sampai kalian nervous di sini, ya, yakin. Harus di sini harus punya keyakinan yang benar-benar apa ya, punya jiwa tempur yang benar-benar kuat. Dan jauhkan kalian menilai burung berdasarkan teman, berdasarkan bos, jauhkan. Karena dengan pakem kita, dengan sistem kita, ya, ini tidak ada yang bisa bermain. Karena ini mutlak dan real, ya. Nanti mungkin akan dijabarkan oleh Mas siapa? Mas Popu, ya, Mas Popu yang sudah mulai awal di PMM, ya. Jadi untuk PMM ini adalah anak daripada, ya, PMM. Jadi kalian di sini belum tentu kalian akan menjadikan juri PMM, ya. Tapi kalau kalian di sini bisa berhasil, ya, sudah benar-benar menguasai dari segala hal tadi yang saya ceritakan, ya, kalian akan bisa naik kelas ke PMM, ya. Inilah saya pengen benar-benar, ya, tunjukkan loyalitas kalian terhadap PKM ini dulu, ya. Karena di sini saya menuntut loyalitas, saya juga akan memberikan suatu salary yang gede, ya. Jadi imbang, kita sampai butuh saya juga butuh sampean, gitu, ya. Jangan nanti kan banyak nih sekarang juri yang sudah saya ambil nih, ya kan, sudah pinter kabur, saya nggak mau itu. Nanti di sini kita tanda tangan, ya. Ya, jadi kita tidak main-main di sini. Sebelum kalian tanda tangan, pastikan dulu nanti, yakin tidak, bisa nggak menjalankan ini. Kalau tidak, sebaiknya mundur. Saya nggak mau main-main di sini. Paham kan? Siap. Mungkin dari saya yang panjang lebar, ya, mungkin langsung dianukan pakemnya dari Mas Papu, ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua dari tim yang rencana nanti untuk di Tegal, PMM, termasuk juga nanti untuk gelaran yang nanti baru kita bentuk PKM. Di sini yang besok mungkin akan soft launching. Dimana di sini PMM ini sudah berjalan hampir setengah tahun lebih. Kita udah menggelar sampai dengan 7 gelaran. Dan alhamdulillah antusiasnya bagus dari para pemain. Tinggal kita maksudnya saya tinggal menyolidkan tim, gitu. Dan jujur sampai dengan saat ini kasih untuk tim saya masih bongkar pasang, karena saya mau yang slot sama saya, gitu. Itu yang saya lagi susun sekarang, termasuk sampai akhirnya saya pun bawa teman-teman dari tim saya dari Tegal yang mungkin juga nanti kita mix gitu yang untuk bisa berjalan bersama, termasuk nanti juri-juri. Makanya juri-juri pun saya juga manggil selain dari yang Jabodetabek, juga saya banyak ambil dari luar kota yang sementara kemarin kita masih referensi dari SMM. Nah, beberapa juri-juri SMM yang kita pakai dan juga referensi dari SMM untuk juri-jurinya. Kebanyakan ya untuk sampai dengan gerakan terakhir PMM kemarin itu masih menggunakan juri-jurinya SMM sebagian dan sebagian baru yang murni punya kita yang sudah terseleksi. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang kita eliminasi karena mungkin ya ada masalah attitude, masalah loyalitas itu yang saya agak tekankan di sini. Mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Iwan yang saya mau seperti itu. Karena menurut saya ya kita tahu lomba burung sudah lama banget berjalan. Kita sudah lihat hitamnya, lihat putihnya sampai dengan titik saat ini. Makanya saya coba yuk kita merubah mindset kita semua. Gitu. Kita coba mindsetnya kita rubah semua dari yang juri, dari yang pemain, dari yang panitia maupun yang owner ataupun apa namanya lah itu. Jadi saya mau ke sana. Kita perlu perubahan, gitu. Karena harus modern lah. Harus modern, makanya sekarang saya ini terbesitnya dengan PMM ini. Saya sampaikan lagi. Ini sebenarnya udah lama saya ceritakan ini. Ya akhirnya saya nemu dengan yang saya klik dengan yang sistemnya yang diberlakukan oleh SMM, makanya saya bawa. Ya alhamdulillah saya dapat izin untuk bawa itu semua, satu plot sistemnya kita bawa sampai dengan kemarin untuk itu jurinya pun saya bisa dapat, alhamdulillah sekali saya bilang saya bersyukur. Nah di sini makanya saya juga mau bentuk di blok barat ini minimal ada yang menyerupai itu. Kalau masalah gantangan bagus-bagus banyak. Kita tahu Masterpiece sudah punya nama dengan nama tempatnya. Gitu. Kemudian ada lagi sekarang di Bogor. Ada All Star Arena. Nah, ada lagi sekarang ada di Cendrawasih ya sudah hampir menyerupai gitu. Nah, ini sebenarnya tonggak baru dan mereka kan bermain semuanya sistemnya gini. Ini sebenarnya sudah merubah dan sudah mulai menggunakan sistem yang saya bawa, udah ajuan terbuka juga, walaupun mungkin agak berbeda seperti yang saya bawa. Jadi mereka berinovasi entah apa, seperti apa. Kita kalau saya kan tutup mata, monggo silakan. Saya punya sistem sendiri yang baku, ya punya itu yang punya PMM itu. Makanya saya minta yang untuk khususnya untuk yang juri-juri di sini yang mungkin saya mau kan kemarin saya minta untuk seleksi dulu. Seleksi bukan hanya pinter nilai ya, saya yakin juri-juri jago-jago untuk nilai burung. Saya yakin pinter-pinter udah bertahun-tahun pasti sudah sangat mahir lah untuk itu. Tapi saya ingin menggabungkan dengan keterampilan, dengan kepiawaian dari penilaian dari juri masing-masing itu dengan sistem yang saya bawa. Itu.
Dan saya mencoba menghilangkan tadi seperti yang Pak Iwan juga sampaikan. Yuk, kita sudah punya dunia yang kemarin. Itu biarkanlah itu udah gitu maksudnya. Maksudnya kita bikin era modern gitu loh. Ini bakal rame. Ini pasti ditunggu-tunggu semua pemain ini. Dari yang bawah sampai dengan yang atas. Itu kita tinggal memfasilitasi doang. Hanya itu yang saya mau di sini intinya. Jadi misi saya hanya itu. Yuk kita bareng-bareng, kita jika mau ayo. Itu. Makanya pun nanti saya pun ketika nanti misalkan saya dengan bisa masuk pun saya pun akan ada MOU juga dengan misalkan dengan juri. Ya dengan panitia juga saya ada MOU nanti. Gitu. Jadi nanti kita juga minta juga ayo organisasi gimana. Kalau masalah dengan menyebarkan kebaikannya ke lain monggo silakan. Kan kalau kita punya kebaikan dipakai monggo silakan. Tapi yang penting dapur saya jangan. Kan gitu. Sistem banyak yang menggunakan sistem sekarang aja terbuka banyak yang komunikasi dengan saya juga banyak menggunakan monggo silakan. Itu saya senang. Gitu. Kan saya juga pemain jadi saya bisa main tempat orang gitu loh. Dengan sistem yang saya mau gitu kan. Yang merujuk ke fair kan gitu ya. Itu yang saya apa namanya bayangin gitu. Jadi saya di sini dengan yang sekarang ini saya minta banget ini saya bisa menyatukan visi misinya di sini baik dari tim untuk tim kepanitiaan maupun tim jurinya nanti termasuk nanti tim media itu nanti semoga menjadi klub satu kesatuan karena hanya 3 itu yang penting menurut saya. Gitu. Ketika 3 misi ini berjalan akan panjang. Gitu. Dan di sini kita saya hidup. Gitu. Saya nggak mau begini tapi begini. Kita begini. Saya maunya begini. Gitu. Kalau masalah tempat mungkin ya bukan itu ya mungkin gampang lah kita bikin tempat semewah itu mungkin dengan mudah. Tapi untuk bertahan itu agak sulit. Kalau misalkan dengan isinya tuh kurang bagus ya kalau menurut saya gitu ya. Karena akhirnya mereka hanya jual tempat. Itu yang saya sayangkan. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya yang sekarang saya bentuk ini saya punya modal berupa sistem, berupa SDM yang solid, yang oke, yang bisa dipakai oleh siapapun, kemanapun, sehingga satu kesatuan. Itu yang saya mau bentuk di sini sekarang. Jadi kemanapun kita mau dipakai, mau di mana, mau di Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, mau di Jawa Barat, mau di Sumatera, mau di seberang sana, tim kita udah jalan. Gitu, udah mengerti semua, tinggal pakai dong, gitu kan. Dan itu bersyukur, itu bisnisnya bisa berjalan gitu dari sisi finansialnya, gitu. Itu yang saya mau pesankan untuk kita semua. Gitu. Ini nggak bakal mati lah selama ini kita berjalan, komitmennya jalan, kita komit semua dari awal sampai akhirnya, gitu kan jangan sampai akhir lah, sampai terus gitu loh saya. Selama ini berjalan saya yakin akan bisa berjalan begini. Gitu. Dan kemudian ini kenapa saya bentuk PPM dan PKM juga? Kenapa? Karena kalau PMM ini kan memang sudah berjalan lama dan sistemnya sudah banyak yang suka dan banyak juga yang nyinyir gitu ya maksud saya. Banyak juga yang nyinyir dengan itu. Mungkin karena mungkin ada yang kita kan nggak semua kelas kadang-kadang full gitu kan. Oke, itu masalah pemain nggak apa itu berjalan kalau menurut saya. Selama sistem disukai pasti orang akan lari ke kita. Mungkin pelan-pelan itu yang saya bayangkan. Makanya tadi saya nggak mau begini tapi saya mau begini. Gitu. PKM ini dibuat kenapa? Karena kalau PMM itu kan hanya berupa paguyuban dengan burung tertentu, burung murai. Sedangkan dari kicoman yang lain itu banyak yang telepon ke saya, minta ke saya, tolong dong dibukain untuk yang burung yang lain, kayaknya diskriminasi gitu. Itu yang banyak yang ini ke saya. Makanya saya kita bentuk kicomannya aja kita bentuk. Entah itu apa namanya lah, yang intinya bisa mengadopsi, bisa mewadahi semua burung.
Gitu. Toh juri-jurinya sama, sistemnya sama. Betul. Itu. Selama hijau kan masih bisa dengan sistem yang sama. Betul. Kalau menurut saya kan seperti itu. Hanya itu. Gitu. Nah, makanya kenapa saya bentuk PKM ini untuk mewadai yang untuk selain yang murah ya, untuk yang kecuman yang lain lah. Untuk itu kita wadai di sini. Gitu. Nah, selain itu di PKM ini, Paguyuban Kicomania ini, saya bentuk sebagai salah satu filter pertama untuk ketika nanti juru-juru untuk masuk di PMM. Gitu. Jadi nanti PMM ini seleksinya lewat PKM ini. PKM kita lihat berapa kali main, berapa kali jalan, kita lihat seleksi, kita lihat orangnya, kita analisa, oh ini bisa naik ke atas. Kita mungkin bisa ke PMM. Gitu kan. Karena kan saya mau tuh PMM itu eksklusif. Ya. Begitu. Dan PKM itu saya juga mau nanti eksklusif gitu. Tapi masih anak sama bapak gitu loh. Itu yang saya sekarang lagi saya mau bentuk gitu. Jadi pun nanti di PO manapun yang independen manapun mau pakai, jurinya mau pakai juri PKM, udah sepaket. Sistem harus nggak boleh berubah. Kalau mau pakai jurinya mau silakan personal tanpa ikatan dari PKM atau PMM. Monggo silakan gitu. Monggo silakan, tapi satu pesan saya. Ketika kita masuk dengan sudah masuk di PKM, PMM juri yang masuk di situ, ya tolong dijaga juga etiknya di luar. Ya. Karena kita mencoba menyaring kita yang sudah jujur ya, saya juga kotor gitu kan. Kita semuanya juga burung nggak ada yang bersih lah gitu kan. Kita mencoba menyaring, mencoba membersihkan pelan-pelan, jangan sampai bisa berubah jadi kotor lagi gitu loh. Akhirnya mencoreng juga yang di dalam di sini. Betul. Itu yang saya pesankan ke kita semua lah. Ya. Gitu. Jadi makanya saya di sini saya minta sangat gitu di sini pesan nomor 1, juri, peserta panitia maupun yang lain yang di dalam sini itu tidak ada pengkondisian apapun di dalam lomba. Betul. Tapi monggo bawa bosnya silakan sini. Bawa misalkan punya monggo silakan, punya Mas Ayu silakan. Itu yang sama kita ramaikan, beri mereka juga pelajaran bahwa ini loh burung gitu loh. Lomba burung itu seperti ini. Bukan hanya punya duit, ayo saya bisa juara. Itu yang saya lagi mau godok seperti itu. Gitu. Banyak jujur kalau banyak yang minta ke saya, Pak bisa juara di PMM kan gajinya gede-gede. Udah main aja sih. Udah itu aja yang saya bisa. Main aja selama burung bagus dan saya nggak ngeliat siapapun. Gitu, siapapun karena sama-sama kita sama-sama pemain, sama-sama kenal, kemana-mana sama, ketemu itu juga. Yeah. Begitu. Jangan sampai itu yang menjadi mencoreng kita lah masing-masing. Dan begitu juga tadi saya itu juga untuk masalah penjurian. Di juri ini di PMM maupun PKM ini mengadopsi sistem yang sama, yaitu dengan sistem penjurian tanpa korlap dan sistem blok. Gitu. Dan sistem blok. Nah, sistem blok ini bukan berarti cuma blok yang kemana-mana. Kita per blok itu ya juri ya hanya blok itu blok masing-masing dengan blok dorong. Dulu mungkin yang pernah mengawal itu kalau nggak salah dulu pernah Rumbelau pertama kali dulu pernah, cuman nggak berjalan. Gitu. Ya akhirnya saya adopsi itu, saya lihat pelajarin dengan yang sudah dimodifikasi ya jalan gitu kan. Dengan modifikasi yang baru-baru ya saya buat itu semua dengan mencontek yang lain lah gitu kan. Ternyata bagus gitu. Nah, dengan sistem blok, penjurian sistem blok dengan hanya jurinya 4 dengan burung yang sedikit dengan sistem B bisa 24 bisa 36 gitu kan, tidak lebih kalau saya gitu. Di situ nah dengan tanpa lagi koordinasi antar juri. Jadi tidak ada koordinasi antar juri. Jadi benar-benar juri itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu. Nanti mungkin untuk sistem nanti dijelasin sama Mas Fakultas, saya secara umumnya. Gitu. Jadi juri ini nanti tidak ada koordinasi antara satu juri dengan juri yang lain. Gitu. Ketika dalam menilai burung. Dan itu kelihatan ketika ada yang sesuatu yang misalkan jurinya lagi mungkin yang
pokoknya tidak benar lah. Tidak benar kan bisa bukan karena suatu kondisi, karena misalkan dia lelah, bisa karena kesalahan, karena capek atau ngeblank atau apa kan masih bisa. Kan kita bisa lihat, itu bisa kelihatan. Oh ini lagi, oh tidak, gitu kan tinggal nanti kita seleksi di sini. Seleksinya nanti jalan seperti itu. Nah, kemudian juga kenapa saya menghiraukan Korlap? Karena image Korlap ya, ini image Korlap ini karena Korlap ini memang betul secara tugasnya dia untuk memantau atau memadai semua juri di situ, menganalisa juri bener nggak, gitu kan. Tapi saya di sini image itu saya buangkan karena image Korlap dapat mempengaruhi, itu yang sekarang ada kan Korlap itu. Makanya saya menghilangkan Korlap itu. Itu walaupun mungkin nggak semua, tapi image dari beberapa ini kan seperti itu. Makanya saya menghilangkan itu. Itu yang kenapa saya nggak pakai Korlap dan itu. Nah, ini makanya sistem saya yang saya bawa ini ya seperti ini. Jadi dengan penjurian murni, ya juri yang bekerja, yang ada hanya nanti tim rekap. Nanti hanya tim rekap yang ada di lapangan, merekap hasilnya juri dan tanpa koordinasi apapun dengan juri yang lain. Juri A, B, C, D tidak ada koordinasi. Tidak ada pertemuan pun nanti bergesekan, tidak ada sama sekali. Itu. Makanya kita pakainya blok dorong, bukan blok jalan. Nah, kalau sekarang kan ada blok jalan, tapi yang penting bergerak dengan di bloknya. Itu. Nah itu nanti untuk teknisnya nanti jelas kita Mas Laku. Nah, itu yang pesan saya, yang saya minta di sini. Kenapa saya minta kumpul di sini? Mudah-mudahan ini tonggak, maksudnya awal lah, bukan awal juga sebenarnya. Yang kita awali lagi lah, maksudnya mengawali lagi. Semoga tim yang saya kemarin untuk minta untuk hadir itu jujur, kalau untuk beberapa orang emang saya juga mantau beberapa orang, Pak Iwan tolong coba ini gitu kan. Saya coba lihat ini kayaknya bisa gitu. Kalau ini kok enggak, jangan. Hanya kita sementara kemarin juga sama saya seperti ini, termasuk juga referensi dari teman-teman kita. Jadi kalau saya sih mudah-mudahan ini bisa berjalan, terus bisa klik semuanya, bisa jadi satu tim yang solid, bisa kedepannya bisa jalan. Dan saya kan juga tidak tidak kaku ya, maksudnya tidak kaku siapapun. Yeah. Yang selama orang itu mau komitmen, mau ketika misalkan dulunya buruk jadi baik, gitu kan, itu yang saya mau. Ya, kita nggak baik-baik amat sih gitu kan, kita juga bagus-bagus batul gitu kan. Cuman minimal kita membawa aura itu lah intinya. Itu intinya seperti itu. Jadi itu yang dari saya, pesan saya, yang misi saya semoga dimengerti semua. Yang saya perlu sampaikan di sini, ya saya lagi saya pokoknya mudah-mudahan ini jadi bisa jadi salah satu lah, maksudnya jadi klub untuk tim semua. Walaupun nanti tetap berjalan, kita seleksi untuk masalah tim ini saya masih berjalan karena kita jujur banyak yang harus kita benahi juga. Itu sih cukup dari saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dan kesempatan dan penjelasan. Sekali lagi mohon maaf, dan bersih sekali lagi bukan senior. Semuanya saya rasa punya terbang yang sudah cukup. Secara kebetulan saya dikenalkan lebih dulu dengan sistem ini. Jadi intinya sekali lagi saya tidak untuk menggurui. Saya yakin teman-teman rekan-rekan sudah lebih paham semuanya untuk masalah menilai guru. Untuk sistem ini sebetulnya lebih, kalau kita jalankan lebih mudah, transparan. Sebelum ke rekap, saya jelaskan dulu untuk sistem untuk penjurian. Kita memakai 4 blok 4 juri. Sistem penjurian real 10 menit.
Jadi kita rollingnya itu 2 menit. Setiap 2 menit rolling, 2 menit rolling, 1 juri memantau 6 burung dalam 2 menit. Jadi 2 menit pertama, 2 menit kedua, ketiga, keempat langsung rolling bebas. Rolling ini menentukan bintang atau 38. Jadi kita tidak menggunakan ajuan juara 1, 2, 3, tapi kita menggunakan 38. Kalau kita di 24 berarti kita menggunakan 5 juara. 5 juara kita membutuhkan jadi kita dituntut untuk menemukan 5 nilai 38. Maksimal 6 itu pun terpaksa. Dalam arti kita memang 38 di sini mahal. 38 di sini mahal. Karena ini saya Anda bisa di sistem ini bukan juri lagi. Sistem ini adalah sampai adalah pola. Jadi bertanggung jawab dengan 38 yang Anda berikan. Untuk sistem jalan, untuk dan lain sebagainya nanti aktualnya di lapangan saja. Jadi bukan hanya skill, saya lagi skill semuanya sudah juga entertain. Bagaimana kita membagi 6 burung? Itu pemain minimal tahu bahwa 6 burung itu rata selama 2 menit. Pemantauan 2 menit itu krusial. Dalam arti ini memang fatal. Kalau Anda 2 menit ini melalaikan 1 atau 2 burung, kasihan, karena 6 burung ini harus terpantau rata. Dan itu membutuhkan entertain, tidak hanya yang hanya jalan di kotak. Soalnya nanti di lapangan yang jelas 2 menit rolling, 2 menit terakhir banding-banding untuk menentukan bintang. Sekali lagi 38 mahal. Jangan terlalu gampang untuk 38, karena 38 juga nanti kolom juga ada untuk ada kolom jasa, mungkin daya itu ada semua nanti di rekap dulu. Terus 38 di sini karena saya katakan begini, sekali lagi 38 ini sama bukan lagi juri, tapi korlap juga ini. Karena ketika burung itu di blok Anda jalan maksimal, layak untuk 38 mungkin bagi orang. Tapi bagi Anda yang di dalam tidak ada 38. Kalau ada pertanyaan, tidak ada korlap, tidak ada IP yang menjawab, Anda sendiri menjelaskan. Jadi ketahuan yang ngasih 38 burung Mama burung 01. Pada waktu Anda di blok itu bagus, tapi ketika rekap Anda kosong, apa tidak mentok 38. Kalau ada pemain yang bertanya, bertanggung jawabnya tidak. Sekali Anda bukan juri, Anda kolak. 4 ini bukan juri, 4 ini kolak. Untuk sistem jalan dan lain sebagainya nanti aktualnya 8 tahun. Iya. Untuk ini rekap, untuk rekap ya sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ajuan 38 itu mentok 4 layak juara 1? Oh itu nanti ketika ya. Ini kalau tak jelaskan sekarang. Kita nominasi biasanya itu ada di 2 grade atas. Ya. 4 dan 3 atau mungkin 4 dan 2. Maksudnya itu 4. Ya, 38 itu. Kalau 4 ada 4 semua ada 20. Mentok 3 ada 30. Berarti otomatis mentoknya ada 5. Kita mentok 4 di sini ada 20. Ya. 01, 02, 03.